Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian PPNBM. PPNBM berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut ke dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya ada kategori PPNBM. Kategori PPNBM terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak tanpa melihat keadaan subjeknya. Yang ketiga, pajak konsumsi umum dalam negeri. Dan yang terakhir, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain. Itu ada perbedaan PPNBM dan PPN. Perbedaannya itu, kalau PPN dikenakan pada setiap mata rantai, jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Sedangkan kalau PPNBM dikenakan satu kali pada saat mengimpor barang yang tergolong mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa di dalam suatu kegiatan usaha atau pekerjaannya. Itu ada karakteristik PPNBM. Yang pertama, pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Tapi, apabila eksportir mau ekspor BKP yang tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. 3. Tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. Terus yang keempat, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah barang tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan PPNBM pada transaksi sebelumnya. Tujuan dari PPNBM itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keseimbangan antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, untuk melindungi produsen kecil atau tradisional. Subjek PPNBM. Pengusaha kena pajak. A. Pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. B. Pengusaha real estate, importir, indentur. C. Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. D. Pemegang hak paten dan hak merek dagang. E. Kontraktor atau subkontraktor bangunan. Pengusaha yang memilih menjadi PKP meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Pengenaan PPNBM terhadap impor BKP yang tergolong mewah tidak memandang siapa yang mengimpor BKP tersebut dan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putri Sulasmi. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai objek PPNBM. Berikut ini adalah yang termasuk dalam objek PPNBM. Yang pertama, objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, merupakan barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM merupakan barang-barang yang umumnya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang terakhir adalah objek PPNBM merupakan barang-barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status sosialnya. Jadi kesimpulannya adalah objek PPNBM itu merupakan barang-barang pokok yang dikonsumsi hanya oleh sebagian masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan tujuan mengonsumsinya itu untuk menunjukkan status sosialnya. Kemudian selanjutnya sekarang kita masuk kepada pengecualian atau yang bukan termasuk objek PPNBM. Pengecualian objek PPNBM atau yang tidak termasuk dalam objek PPNBM.
yaitu adalah barang-barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya, barang-barang hasil perburuan, pertambangan, saham obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya, tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan PMK nomor 33-PMK.010-2017, tarif PPNBM ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok kendaraan bermotor dengan pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder. Lalu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon dengan motor bakar cetus api yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kemudian, kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. Kemudian tarif PPNBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok kendaraan bermotor dengan pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Lalu kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau stasiun wagon dengan motor bakar nyala kompresi diesel atau semi diesel yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Lalu kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat duduk atau double cabin untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak melebihi 6 orang termasuk pengemudi dengan sistem satu gardan penggerak atau 2 gardan penggerak untuk semua kapasitas isi silinder dengan massa total tidak lebih dari 5 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tarif PPNBM kendaraan motor sebesar 30%. Tarif PPNBM sebesar 30% ini diberlakukan kepada kendaraan bermotor yang berkapasitas silinder sampai dengan 1500 cc. Dia itu mengangkut orang kurang dari 10 orang saja. Contohnya ini seperti kendaraan mobil seperti HR-V, nah itu diberlakukan pajak sebesar 30%. Selanjutnya ada tarif PPNBM sebesar 40%. Ini diberlakukan kepada kendaraan bermotor yang mempunyai 1500 cc sampai dengan 2500 cc. Biasanya ini contoh kendaraannya seperti sejenis Alphard gitu. Nah, itu diberlakukan pajak sebesar 40%. Terus selanjutnya ada tarif PPNBM sebesar 50%. Ini diberlakukan kepada seluruh kendaraan yang digunakan khusus untuk golf. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia. Dan yang keenam itu ada tarif PPNBM sebesar 60%. Ini diberlakukan kepada kendaraan khusus untuk perjalanan di atas salju, pantai, terus gunung, dan kendaraan semacam itulah. Itu diberlakukan sebesar 60% untuk pajaknya. Terus yang terakhir ada tarif PPNBM sebesar 125%. Nah, ini diberlakukan kepada kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Contohnya ini semacam kendaraan trailer atau semi trailer, terus tuh tipe kendaraan karavan gitu, semacam kayak mobil kemah gitu. Terus contohnya lagi itu mobil jeep. Nah, ini diberlakukan pajak sebesar 125%. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Dari tarif itu kita dapat dibagi menjadi tarif tersendiri. Yang pertama yaitu tarif 20% dikenakan kepada rumah atau townhouse dari jenis non-setara title dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Itu biasanya berupa apartemen, kondominium, townhouse, dan sebagainya. Ini merupakan gambar dari tarif tersebut. Selanjutnya ada tarif 40% dikenakan kepada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Lalu dikenakan kepada peluru senjata api. Ini merupakan gambar dari tarif tersebut. Selanjutnya yaitu tarif PPNBM sebesar 50%. Yang pertama dikenakan kepada kelompok pesawat udara yang dikecualikan kepada keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter. Ini biasanya terdiri dari pesawat pribadi. Yang kedua itu kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara seperti artileri, revolver, dan pistol. Biasanya ini berupa peralatan semacam senjata api yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Ini merupakan gambar dari tarif 50%. Selanjutnya ada tarif 75%. Tarif ini dikenakan kepada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Mekanisme pemungutan PPNBM. Terdapat 3 cara pemungutan PPNBM. 1. Oleh pembendaharawan pemerintah atau KPPN. 2. Oleh pemegang kuasa, izin atau kontraktor. Dan ketiga oleh BUMN. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.